Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laisu sawa'an minal ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana'al lail wa hum yasjudun. Shadaqallahul adzim, samina wa ata'na. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin. Sadaqa Rasulullah, samina wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita sebagai hamba Allah. Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bahkan ada orang ini menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Segala ibadah yang kita lakukan menjadi kebutuhan, karena yang nantinya yang akan menjadi teman, yang nantinya akan menjadi penolong dan saksi pada saat kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat kita adalah amal soleh kita. Salah satunya adalah ibadah Jumat yang kita laksanakan pada siang hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini Jumat yang kita lakukan bisa mempengaruhi diri kita, bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebut ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau dengan cara kita patuh dan taat pada perintah daripada baginda kita Rasulullah. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahmatullah. Pada kesempatan hari ini, mari kita coba dengarkan apa yang disampaikan kabar gembira oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Yang hari ini kita mendengar lalu kita menjadikan kekuatan kita untuk patuh dan taat. Karena ceritanya dalam hidup ini adalah hanya patuh dan taat kita sebagai hamba Allah. Kalimat yang pertama yang harus dibangun adalah bahwa aset terbesar sebagai orang tua dan kita sebagai anak pun menjadi aset yang luar biasa hebat di mata Allah itu ketika kita masuk menjadi orang-orang yang disebut orang-orang salih. Orang-orang salih ini menjadi target kita. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, ketika kita 17 rakaat melaksanakan ibadah sholat fardu, di dalam sholat itu membaca Al-Fatihah itu ada satu doa di mana doa itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang sholih. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta, orang-orang diberikan nikmat.
Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya kalau ditafsirkan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69 itu bahwa Allah menyampaikan ada 4 golongan yang diberikan nikmat yang kita doakan setiap sholat. Jadi hadirin, sholat itu doa. Makanya ketika kita baca, maka maknai dari kalimat itu. Makanya pada saat nanti kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta, ingat bahwa target kita itu ingin masuk pada golongan-golongan yang keempat ini. Salah satu dari keempat golongan ini menjadi targetnya orang tua, sehingga aset terbesar, nikmat terbesar, kebahagiaan yang hakikat sebagai orang tua adalah memiliki anak-anak yang saleh. Dalam surat Al-Isra disebutkan faulaika an'amahullah, sesungguhnya yang mereka diberikan nikmat Allah itu minan nabiin, para nabi, wasidikin, orang sidik, orang yang selalu membenarkan, wasyuhada, orang-orang syahid, wasolihin, kata Allah. Orang-orang diberikan nikmat yang selalu kita doakan pada saat sholat itu adalah menjadi anak-anak yang salih. Hadirin berbahagia, Rasulullah sampai mengatakan bahwa di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu Adam, ketika seseorang meninggal, in qata amalihi, putus amalnya, kecuali illa salasun, kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, orang yang mewakafkan, orang yang banyak bersedekah jariyah. Al ilmu yuntafa'u bi, para ustadz, para guru, para kiai, para habaib yang memberikan ilmu sehingga orang memakai dengan ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga Rasulullah mengatakan al waladun sholih, anak yang salih yad'ulahu bi. Bahkan luar biasanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ketika diceritakan bahwa di alam barzakh ketika seseorang sedang disiksa kubur, disiksa sama malaikat karena banyak maksiat di dunianya, banyak ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat di alam barzakh Allah sudah buktikan azab kubur. Pada saat itu berhentilah malaikat menyiksa orang tersebut. Lalu orang tersebut bertanya, kenapa wahai malaikat kau berhenti? Apa jawaban malaikat? Anakmu di dunia mendoakanmu. Orang-orang soleh itu ciri utama yang pertama dipastikan dia tidak akan pernah lupa mendoakan kepada orang tua. Makanya surat Al-Isra surat 17, silakan hadirin buka ayat 23 sampai 24. Ada 5 kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang kelimanya itu mendoakan. Jadi kalau ada di sini hamba Allah yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, berarti sudah jelas dia bukan anak yang soleh. Orang soleh itu pasti mendoakan. Makanya jangan lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita diri. Makanya ada orang tua yang sudah meninggal, berbaktinya kepada orang tua, jadilah anak-anak yang soleh. Hari ini kita coba lihat Allah menggambarkan siapa mereka orang yang soleh itu. Buka surat ketiga, surat Al-Imran ayat 113, 114. Jadi buka lagi nanti. Ini maknanya sudah tekstual, tidak perlu banyak penafsiran yang luas, mengerti dengan melihat terjemahnya. Kita di sini akan membahas hanya 1 indikator saja. Sebetulnya ada 5 indikator. Indikator orang soleh itu, hadirin berbahagia. Dan ini sangat sulit yang dilakukan hari ini. Umatnya Rasulullah ini yang ini pingin jadi anak yang soleh, tapi indikator ini ditinggalkan. Apa kalimat Al-Qur'annya dalam 114 itu? Ciri orang soleh itu adalah yusarimu fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Ini tadi ada yang masuk Jumatan itu terlambat, itu tidak bersegera. Perintah di dalam surat Al-Jumu'ah itu Allah menyatakan apa? Pas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ketika kamu di waktu Jumat atau masuknya Jumat, apa perintah agamanya? Pas'au, maka bersegera. Kalau kita ingin menjadi anak yang solih, disebut kata Al-Quran itu orang soleh itu indikatornya yang sulit sekarang itu apa? Mempercepat atau bersegera dalam kebaikan. Kalimat dalam Al-Qurannya wa yusari'u fil khairat.
Ini yang jarang sekali. Azan berkumandang, kita santai-santai mengakhirkan kewajiban kepada Allah, bahkan justru meninggalkan yang dosa besar itu. Sekarang ini sudah langka orang-orang yang tepat waktu, orang-orang yang bersegera ketika melihat Al-Quran menjadi bacaan. Karena memang Allah menyampaikan dalam surat itu bahwa faulaika humus salihun, yang disebut orang-orang salih itu, indikator yang pertama adalah yang kita sulit ini adalah menggerakkan diri untuk percepatan untuk bersegera melakukan kebaikan. Ketika sebentar lagi kita akan masuk kepada salah satu bulan yang penuh keagungan, Arba'atul Hurum di dalam surat At-Taubah itu. Bulan yang dimuliakan adalah salah satunya hari ini, masih tanggal 27 Syawal hari ini. Sebentar lagi masuk Zulqaidah, bulan di mana dimuliakan oleh Allah. Lalu masuk kepada Zulhijjah, bulan keagungan Allah. Bahkan ini menjadi hari raya besar umat Islam, adanya ibadah haji. Banyak orang-orang yang sudah mampu di jalannya, tapi dia tidak bersegera untuk melaksanakan ibadah itu. Banyak orang yang mampu untuk berkurban, tapi mereka lalai dengan perintahnya. Makanya urusan itu pun Rasulullah dalam hadisnya begini, man kana sa'atan, barang siapa yang memiliki keluasan rizki. Jadi kalau luas rizkinya jadi jama benghar lah gitu bahasanya. Falam yudoh, kata Rasulullah. Lalu dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban. Apa kata Rasulullah? Falayaqrabanna musallan. Bahasa orang mah, ulah deket ke orang deh, jauh ke ente mah lain umatku. Banyak orang kaya sekarang itu lalai dengan perintahnya. Padahal ibadah kurban di Zulhijjah ini adalah salah satu amal yang Allah sangat cintai. Asyaddu a'malu asyaddu ilallah, ahabba asyaddu ilallah, asyaddu ahabba ilallah. Kata Rasulullah itu salah satu ibadah yang sangat dicintai Rasulullah. Banyak orang yang menghindar, tidak bersegera. Makanya konsep dasarnya orang-orang soleh itu, ketika diberikan amanah dalam bentuk harta, maka dia bersegera untuk mengeluarkan haknya. Karena dia dengar di dalam Al-Quran itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, kata Allah dalam surat Al-Ma'arij itu. Kata Allah, hei, di harta ente ada hak orang lain. Jadi apa yang kita punya itu bukan milik kita semua, ada bagian bagi untuk orang lain dalam bentuk ibadah yang sangat luar biasa. Sebentar lagi 1 bulan ke depan masih ada kesempatan, yaitu adalah bulan Zulhijjah, melaksanakan ibadah kurban, mau ibadah haji, mau ibadah umroh dan seterusnya. Hadirin berbahagia, satu indikator aja, ayo renungkan, lihatlah diri kita, bercermin, lalu tanya pada diri kita, apakah setiap kebaikan kita bersegera atau tidak? Kalau kita masih lalai, kalau kita masih santai-santai, jangan disebut kita menjadi anak-anak yang solih. Jangan kita disebut bahwa itu menjadi hartanya orang tua. Makanya kalau kita ingin bahagia di rumah tangga, salah satunya menciptakan keluarga itu adalah menjadi anak-anak yang solih. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ini pesan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Ayo kita bismillah kembali, merapatkan diri kita untuk menjadi anak-anak yang solih. Ciri anak solih dalam Al-Quran yang sangat jarang sekarang kita lakukan adalah bersegera kepada kebaikan. Kita selalu menunda-nunda kebaikan, kita selalu lelet kepada kebaikan. Oleh karena itu hadirin, marilah kita komitmenkan hari ini, sadar apa yang disampaikan dalam Al-Quran, lalu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami dengar ya Allah, dan kami akan taat. Mau jadi anak solih, siapkan dengan segera dengan kebaikan. Demikian pada kesempatan hari ini pesan dari Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul quddus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah,
ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.